Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang berbahagia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Hadirin, silaturahmi dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih sayang. Pertanyaan saya, apakah Anda merasakan kalau budaya atau tradisi silaturahmi di Indonesia kini sudah mulai meredup? Tidak bisa dimungkiri, dewasa ini tradisi silaturahmi telah mengalami pengayaan, perubahan, pengikisan, bahkan pergeseran bentuk. Lihatlah di sekeliling kita saat ini, hanya berbeda pilihan partai politik, kandidat presiden, gubernur, wali kota atau bupati, banyak teman atau bahkan saudara sekeluarga menjadi lawan. Politik dengan begitu bisa menyatukan, tetapi pada saat yang sama juga bisa membuat manusia bercerai-berai. Perkembangan internet dan medsos menyebabkan silaturahmi fisik yang dulu dipraktikkan langsung oleh masyarakat berubah menjadi silaturahmi virtual. Hal-hal sepele seperti inilah cenderung membuat silaturahmi di antara sesama menjadi terkikis, krisis, miris, sungguh tak harmonis. Apabila rasa persaudaraan sudah minim seperti ini, maka bagaimanalah akan terwujud sikap ukhuwah di antara sesama? Kita tahu bahwa ada sekelompok orang yang ingin memecah belah persaudaraan atas nama agama. Agama juga sama, ia juga menjadi faktor penyebab mengikisnya budaya silaturahmi ini. Seperti halnya di dalam bertoleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Sikap Ukhuwah bagi Bangsa yang Berkah, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
asbabun nuzul ayat ini, dulu ada dua orang laki-laki muslim yang sedang bertengkar satu sama lainnya, sehingga marahlah para pengikutnya dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian turunlah ayat ini agar bisa menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Inilah yang menyebabkan turunnya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir jilid 7 karya Muhammad Abdul Wafar halaman 482 sampai 484 menjelaskan bahwa lafaz innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena agama. Maksudnya seluruh kaum muslimin muslimat adalah satu saudara karena agama. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Bil Al-Hajjaj memberitahu kami, Abdullah memberitahu kami, Mus'ab bin Sabit memberitahu kami, Abu Hazim memberitahuku. Ia bercerita, aku pernah mendengar Sahal bin Sa'ad As-Saidi menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya hubungan orang-orang mukmin dengan orang-orang beriman adalah seperti hubungan kepala dengan seluruh anggota badan. Seorang muslim akan merasa sakit karena muslim lainnya, sebagaimana badan akan merasa sakit karena sakit kepala. Dan lafaz fa aslihu baina akhawaykum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu, yaitu golongan yang saling berselisih. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah dalam seluruh urusan kalian. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Hal-hal tersebut merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian menurut Bahrun Abu Bakar dalam terjemahan tafsir Jalalain jilid 2 halaman 892, maksud lafaz innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara dalam seagama. Menurut qiraat yang lain, ikhwatun artinya saudara-saudara kalian. Fa aslihu baina akhwaykum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu apabila mereka bersengketa. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Oleh karenanya hadirin, sesuai dengan ayat tersebut, kita sebagai umat muslim dituntut supaya bermuamalah di antara sesama dengan cara yang boleh melahirkan perhubungan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang melakukan hal-hal yang bisa memicu perpecahan hati, dan di antara pemicu keretakan hati yang paling utama adalah kezaliman, rasa tidak peduli, dusta, dan merendahkan pribadi orang lain. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini adalah menunjukkan budi dan kesopanan yang halus dan dalam bahasa yang halus atau etika. Dalam pergaulan seorang muslim dengan sesama muslim ialah hubungan yang baik dalam memegang hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dengan itu hadirin, tetaplah saling menjaga ukhuwah di antara sesama dan tebarkan indahnya bertutur sapa, bukan kebencian di antara sesama. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 47 sebagai berikut. Wa naza'na ma mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Hadirin, menurut tafsir Jalalain, maksud lafaz
wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Maksudnya semua perasaan dengki yang ada dalam diri mereka. Ikhwanan, sedangkan mereka merasa bersaudara. Lafaz ikhwanan ini menjadi hal tentang keadaan mereka. Ala sururim mutaqabbilin, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Kalimat ayat ini pun menggambarkan tentang keadaan hal mereka. Artinya sebagian dari mereka tidak melihat kepada tentuk sebagian yang lain karena tempat duduk mereka yang saling berhadapan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi, rawahul Muslim. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, berdasarkan yang telah kami jabarkan tadi, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa hendaknya di antara sesama kita harus saling menebar dan menyambung tali silaturahim, bukan sebaliknya menebar keburukan, menghujat hingga sampai memutus tali silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal negara kita sendiri memiliki semboyan yang harus ditegakkan, Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin, apabila ukhuwah ditegakkan dengan kuat, maka negara ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia Jaya. Gajah besar punya belalai, belalainya kepanjangan. Buat apa bercerai-berai? Marilah kita menjaga persaudaraan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang dapat kami uraikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.